Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Helen Putri Agustin, NPM 2121020196. Di sini saya ingin mempresentasikan bab 7, yaitu mengenai pasar dan harga keseimbangan. A. Perilaku pasar. Menurut Imam Ibnu Taimiyah dalam kitab Majmu' Fatawa, perilaku atau etika yang harus diperhatikan bagi seorang penjual atau merupakan prinsip-prinsip pasar yang efisien antara lain: 1. Dilarang menipu. Segala praktik kecurangan termasuk penipuan dilarang dalam Islam. Praktik kecurangan tersebut antara lain menyembunyikan barang cacat, mengurangi timbangan, ukuran, dan sebagainya. Jika penjual bertindak curang terhadap timbangannya, ukuran, jenis, dan nilai, maka pengaruhnya terhadap pembeli adalah daya beli pembeli berkurang dan meningkatkan nilai jual barang yang dibeli bila ia jual kembali. 2. Akad-akad ilegal. Termasuk pula kemungkaran yang dilarang Allah dan Rasul-Nya dalam perilaku pasar, ialah akad-akad yang diharamkan. Akad-akad tersebut antara lain: akad yang mengandung riba dapat berupa riba nasyiyah, riba fathi. B. Akad yang mengandung penjudian. C. Jual beli yang mengandung gharar dengan tipu daya, misalnya menjual anak hewan yang masih berada dalam kandungan. D. Mualamah, yaitu jual beli zaman jahiliyah, yaitu dengan cara meraba-raba barang dagangan. E. Munabazah, yaitu jual beli dengan cara melempar barang dagangan dengan kerikil, di mana kerikil jatuh pada maka dagangan yang kejatuhan kerikil harus dibeli. F. Jual beli nasyi, yaitu meninggikan barang dagangan yang dilakukan orang yang tidak ingin membelinya, menjual air susu yang sengaja belum diperah hingga tampak banyak, dan segala macam pemalsuan. G. Tesunaniyah atau tesulatsiyah, jika tujuan semua adalah hal mengambil dirham dengan dirham yang lebih banyak darinya sampai masa tertentu. Sedangkan tesunaniyah ialah apa yang terjadi antara dua hal. C. Nomor 3, yaitu mencegah barang sebelum sampai di pasar. Produsen dilarang mencegat pedagang di pinggir kota demi mendapatkan keuntungan dari ketidaktahuan penjual dari suatu kota terhadap harga yang berlaku di kota lain. Bila pencegatan dilakukan masyarakat kota terhadap masyarakat desa, akan menimbulkan kesenjangan pendapatan antara penduduk desa dan kota. 4. Dilarang menimbun barang. Menimbun barang adalah orang yang sengaja membeli bahan makanan yang dibutuhkan manusia lalu ia menahannya dan bermaksud untuk mendongkrak harga jualnya terhadap mereka. Hal semacam ini merupakan bentuk kezaliman. 3. Monopoli perdagangan. Monopoli perdagangan adalah penjual membuat komitmen agar yang menjual bahan makanan atau lainnya hanya kepada orang-orang tertentu yang sudah dikenal. Barang-barang itu tidak dijual selain kepada mereka. Kemudian mereka menjualnya, seandainya ada orang yang lain menjualnya maka dilarang. Ini bisa merupakan kezaliman terhadap tugas dan wewenang penjual yang dilarang dalam Islam. B. Harga keseimbangan dalam Islam. Masalah harga atau lebih tepatnya harga keseimbangan sangat menentukan keseimbangan perekonomian, sehingga hal ini pun telah dibahas dalam ekonomika Islam. Dalam konsep ekonomi Islam, yang paling prinsip adalah harga ditentukan oleh keseimbangan pemerintahan dan penawaran. Keseimbangan ini terjadi bila antara penjual dan pembeli bersikap saling merelakan atau benaan trodim minkum. Kerelaan ini ditentukan oleh penjual dan pembeli dalam mempertahankan kepentingannya atas barang tersebut. Jadi harga tertentu oleh kemampuan penjual untuk menyediakan barang yang ditawarkan kepada pembeli dan kemampuan pembeli untuk mendapatkan harga tersebut dari penjual. Ibnu Qudamah beralasan dari hadis yang diriwayatkan Abu Hurairah RA yang mengatakan bahwa ada seorang laki-laki datang lalu berkata, "Wahai Rasulullah SAW, tetapkanlah harga ini." Maka beliau menjawab, "Tidak, justru biarkanlah saja." Kemudian beliau didatangi oleh laki-laki yang lain mengatakan, "Wahai Rasulullah, tetapkanlah harga ini." Maka beliau menjawab, "Tidak, tetapi Allah lah yang berhak menurunkan dan menaikkan." Ibnu Qudamah mengutip hadis di atas dan memberikan 2 alasan tidak diperkenankannya mengatur harga.
Satu, Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam tidak pernah menetapkan harga meskipun penduduk menginginkannya. Bila itu diperbolehkan, pasti Rasulullah akan melaksanakannya. Dua, menetapkan harga adalah suatu ketidakadilan atau daham yang dilarang. Ia melibatkan hak milik seorang di dalamnya. Setiap orang memiliki hak untuk menjual pada harga berapapun, asal ia sepakat dengan pembelinya. Namun demikian, dalam ekonomi Islam, terbentuknya harga keseimbangan pasar atau equilibrium price mempertimbangkan beberapa hal. Satu, bentuk pasar dalam ekonomi Islam yang ideal adalah pasar persaingan sempurna. Pasar persaingan sempurna adalah pasar di mana kondisi pasar yang kompetitif dan terbuka mendorong segala sesuatunya menjadi persaingan dengan sehat dan adil, suka sama suka atau bena antodi minkum. Dua, dilarang melakukan ikhtar. Dalam ekonomi Islam, siapapun boleh berbisnis, namun demikian dia tidak boleh melakukan ikhtar, yaitu mengambil keuntungan di atas keuntungan normal dengan menjual lebih sedikit barang untuk harga yang lebih tinggi. C, pengawasan harga keseimbangan. Penentuan di sini bermakna mengatur atau pengawasan atau kontrol harga supaya terjadi keseimbangan, sebagaimana yang terjadi pada Khalifah Umar yang memiliki perhatian besar dalam mengikuti perkembangan harga dan mengawasinya. Dalam konsep ekonomi Islam, cara pengendalian harga ditentukan oleh penyebabnya. Bila penyebabnya adalah perubahan pada permintaan dan penawaran, maka mekanisme mengendalikan dilakukan melalui intervensi pasar. Sedangkan bila penyebabnya adalah distorsi terhadap permintaan dan penawaran, maka mekanisme mengendalikan dilakukan melalui penghilangan distorsi, termasuk penentuan harga untuk mengendalikan harga pada keadaan sebelum distorsi. Sekian presentasi dari saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.